Seorang wanita muda harus mengalami nasib yang kurang beruntung dalam perjalanannya untuk menemukan sang suami. Perlakuan yang tidak mengenakan terjadi padanya, hingga akhirnya dia balas dendam dan melakukan hal ini. Film dengan judul Pamasahe yang dirilis pada tahun 2022 ini akan menceritakan perjuangan hidupnya. Namanya adalah Lynette, wanita muda yang berusaha pergi ke satu daerah bernama Segovia untuk mendatangi suaminya di sana. Dia melakukan itu karena tempat tinggalnya hancur oleh badai yang melanda beberapa hari yang lalu. Sayangnya dia tidak punya apa-apa, bahkan uang pun tidak ada. Dia harus berjalan dan meminta bantuan orang-orang baik sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Tidak semua orang bisa dimintai bantuan. Untungnya, kala itu ada seorang emak-emak yang dompetnya terjatuh. Lynette lantas memberikan dompet itu padanya. Karena kejujurannya, Lynette mendapatkan bantuan olehnya. Lynette diajak ke terminal bis dan diberikan beberapa pesangon supaya dia bisa naik bis yang akan ia tuju. Tentu saja sampai di sana masalah juga muncul kembali. Karena Lynette masih muda dan manis, tidak sedikit pria-pria hidung belang yang usil padanya. Apalagi saat Lynette memberikan ASI pada bayinya, salah satu gunung kembar terlihat dan itu membuat pria ini makin menjadi-jadi. Beruntung Lynette masih diberikan pertolongan. Seorang pria melihat kejadian itu dan mengusir mereka sambil memperlihatkan senjata yang ia bawa. Masalah satu sudah selesai. Namun ternyata ada masalah lainnya. Uang Lynette tidak cukup untuk membayar tiket bis. Jadi dia minta tolong pada pria yang ada di sebelahnya itu untuk meminjam uang. Beruntung, pria yang bernama Rodolph itu membantunya dengan membayarkan tiket Lynette. Semenjak itu Lynette mulai sadar kalau pria di sebelahnya ini mungkin adalah orang baik. Jadi mereka berkenalan. Rodolph penasaran dari mana asal Lynette dan bagaimana ia bisa sampai di sini. Ya, jadi di sini kisah memilukan Lynette akan dijelaskan. Dulunya Lynette memiliki orang tua dan saudara laki-laki. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, sementara ibunya yang stres memutuskan mengakhiri hidupnya. Akhirnya, dia dan saudaranya yang bernama Toto tinggal bersama tantenya. Namun karena keterbatasan ekonomi, Toto akhirnya dijual ke orang lain, sementara Lynette akan dipekerjakan menjadi pembantu di rumahnya. Sejak itu Lynette tidak pernah lagi bertemu dengan saudaranya. Tantenya berbohong kalau Toto menghilang entah kemana. Begitu Lynette beranjak dewasa, dia mendapatkan kekerasan. Ya, omnya yang seharusnya menjadi pelindung malah berbalik dan minta jatah darinya. Tidak hanya itu, tantenya juga sering ngomel hingga membuat Lynette ketakutan dan menangis. Sampai pada akhirnya Lynette diminta untuk bekerja di salah satu rumah makan tempat teman omnya. Semuanya terlihat baik-baik aja. Lalu beberapa bulan kemudian seorang pria mendatanginya sambil mengatakan kalau dia adalah Toto, saudaranya yang telah lama menghilang. Awalnya Lynette tidak percaya, namun begitu dilihat-lihat, dia memanglah Toto. Lynette diajak tinggal bersamanya. Suatu malam Lynette yang tidak bisa tidur mendengar suara gaduh dari kamar Toto. Dan ternyata Toto lagi asik kuda-kudaan dengan istrinya. Tentu saja Lynette merasa iri, tapi kesempatan itu tampaknya datang pada Lynette. Toto ditinggal agak lama oleh istrinya yang bekerja di Jepang dan saat itulah Lynette maju. Dan terjadilah begituan. Ya, mungkin agak terdengar aneh namun itulah yang mereka lakukan. Namun sepertinya kegiatan terlarang mereka ini tidak bertahan saat Toto mengetahui kalau perut Lynette telah membuncit. Dengan kata lain, Toto adalah suami dari Lynette yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Sampai akhirnya Toto memberikan sebuah rumah yang jauh dari rumahnya dan meminta Lynette tinggal di sana sementara. Dari sini, kehidupan Lynette kembali menurun. Kerja sendiri, makan sendiri, bahkan sampai melahirkan di rumah sakit sendiri tanpa adanya orang terkasih yang mendampinginya. Kepedihan Lynette tidak berhenti sampai di situ. Rumahnya hancur akibat badai topan yang menerjang daerah tersebut. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah rumah Toto yang letaknya sangat jauh. Nama lokasinya adalah Segovia. Untuk sampai ke sana, dia harus menyeberangi laut dengan naik kapal. Karena tidak punya uang untuk beli tiket, Lynette masuk secara diam-diam atau menjadi penumpang gelap. Sayangnya, Lynette ketahuan oleh awak kapal dan diserahkan ke kepala awak kapal mereka. Tidak ada yang gratis. Mereka mencoba menggeledah tas kantong baju Lynette, namun tidak ada yang berharga. Namun ternyata mereka melihat sesuatu yang berharga dari Lynette. Ya, kalian pasti tahu apa maksudnya. Mereka bergantian memporak-porandakan Lynette. Lynette diberi makan supaya bisa mengisi tenaga yang hilang.
Sambil menangis, trauma yang diderita Lynette semakin mendalam. Setelah selesai, Lynette akan dipanggil kembali dan dipertemukan dengan sang kapten kapal. Dan ya, kondisi Lynette makin tidak karuan. Tidak ada yang bisa ia perbuat selain menuruti kapten bejat mereka. Sampai suatu ketika, Lynette pergi ke kelas ekonomi dan bertemu dengan seorang nenek Lola. Nenek itu sangat baik padanya. Dia memberikan tempat tidur untuk Lynette dan bayinya supaya mereka bisa beristirahat. Lalu, Lynette melihat nenek Lola mengeluarkan beberapa botol yang isinya adalah ramuan yang katanya jika diolah bisa menjadi racun yang mematikan. Seketika setan dalam hatinya memiliki ide dan meminta beberapa ramuan itu pada nenek Lola. Untuk apa? Sudah jelas Lynette akan memberikan ramuan itu pada awak kapal yang telah merusaknya. Diam-diam dia memasukkan ramuan itu pada minuman mereka. Hasilnya mereka semua tewas keracunan. Satu malam akhirnya telah berlalu. Kapal yang ditumpangi Lynette akhirnya sampai di dermaga. Lynette melihat beberapa petugas ambulan dan polisi datang untuk mengambil jenazah para awak kapal. Dia lalu terus melanjutkan perjalanan dan hingga akhirnya bertemu dengan Rodolfo di sana. Namun sepertinya perjalanan mereka harus terhambat karena dikabarkan kalau cuaca sedang buruk dan akan kembali terjadi badai. Jadi, bis yang mereka tumpangi untuk sementara berhenti di sebuah stasiun dan yang ada penginapannya. Lynette diperlakukan dengan baik oleh Rodolfo, dibelikan makan, bahkan sampai dibelikan sebuah HP jadul beserta pulsanya. Lynette sangat berterima kasih, dia tidak tahu bagaimana caranya membalas. Mendengar itu Rodolfo ambil kesempatan. Jadi, dia meminta Lynette untuk menemaninya menginap di penginapan malam ini. Sepertinya, Rodolfo hampir sama aja seperti kebanyakan pria yang Lynette temui. Ujung-ujungnya minta permantapan. Lynette tahu kalau hal ini sepertinya bakal terjadi. Dia juga tahu kalau setelah kejadian ini, Rodolfo pasti akan menghilang begitu aja. Ya, tebakan Lynette memang benar. Rodolfo menghilang di pagi harinya. Dia sudah sampai di rumah duluan, menyantap sarapan pagi bersama anak dan istrinya. Sampai suatu ketika, sebuah berita muncul di TV yang mengungkapkan sebuah kejahatan. Pelakunya adalah seorang wanita muda yang tidak lain adalah Lynette. Ternyata bayi yang ia bawa itu bukanlah miliknya. Dia mengambil bayi orang lain saat di rumah sakit. Sementara bayinya telah meninggal saat proses lahiran. Lynette seperti mengalami gangguan jiwa. Kematian awak kapal juga telah diungkap dan Lynette menjadi pelakunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Lynette membawa-bawa Rodolfo dan mengakui kalau mereka adalah partner kejahatan. Parahnya lagi, Lynette menuduh kalau Rodolfo adalah otak dari perbuatan ini. Rodolfo yang terheran-heran lantas didatangi polisi dan akan menangkapnya. Dia berusaha kabur namun sayang nyawa menjadi taruhannya. Lynette benar-benar seperti wanita yang berbeda dari sebelumnya. Apakah ini akibat dari rasa trauma yang diderita saat di kapal? Atau mungkin jauh sebelum itu, Lynette sudah mengalami depresi hingga melakukan kejahatan ini? Bagaimana menurut kalian? Itulah tadi alur cerita film Pamahase. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.